Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Au naing martuani toho di holang-holang bangso ale Tuhan. Jala au naing sombaho di holang-holang bangso. Allah holongmi tonga mengatasi banua gijang. Jala marsihotmu sahatu ombun-ombun. Beta hita manerhon pusu-pusu dohot suara hita. Huhut paneokon pujian tugoarna. Semua jemaat yang hadir di tempat ini bangkit berdiri. Kita mau memberikan pujian tarian terbaik kita untuk Tuhan yang memberikan kuasanya sehingga kita boleh berkumpul ini. Kita nyanyikan pujian Haminong Tinobus. Luar biasa. Jala si
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, siapa di sini yang merasakan sukacita Tuhan yang luar biasa? Boleh angkat tangannya? Amin. Amin. Saya tahu mungkin ketika kita hadir di sini ada yang dalam keadaan mungkin kurang sehat, ada yang mungkin pekerjaannya sedang tidak baik, pendidikannya sedang struggle sekali. Tapi saya percaya kalau kita boleh hadir di tempat itu hanya karena Tuhan yang melayakan kita, yang memampukan kita untuk hadir di sini. Kita mau angkat satu pujian lagi, Lasni Rohasian Surgo. Saya berharap semua boleh terima sukacita Tuhan ya malam ini, amin. Silakan Bang. Boleh sama-sama berdiri yuk. Kita mau mengimani bahwa kalau kita boleh berdiri, kita boleh sehat, itu hanya karena Tuhan. Jadi kita mau menyerukan sukacitanya Tuhan di tempat ini.
Izinkan suara terbaik kita, haleluya. Haleluya. Oh di bagasan roh. Untuk duduk kembali. Saat ini kita mau mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan dibawakan oleh dua orang naposo bulung yang Tuhan berkati luar biasa ya. Kita boleh panggilkan Wine dan Michael.
pujian yang sangat luar biasa ya dari Wine dan Michael. Teman-teman, di sini saya mau mengajak teman-teman merenungkan sesuatu. Saya mau bertanya sama teman-teman semua di sini, sama jemaat yang hadir di tempat ini, siapa selama hidupnya pernah dihadapkan dengan masalah yang sangat luar biasa sampai membuat terkadang Tuhan kok gini-gini banget ya? Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Boleh angkat tangannya? Oke, kalau gitu sekarang saya juga mau bertanya, siapa di tempat ini, dari yang hadir di tempat ini yang pernah merasa direndahkan oleh orang, bahkan orang yang sebenarnya kita harap tuh sebagai pendukung utama kita, entah itu orang tua, entah itu keluarga, entah itu pasangan, kita direndahkan hingga kita merasa amat sangat tidak layak. Apa ada yang pernah merasakan hal seperti itu? Dan saya juga mau bertanya, ini mungkin boleh dijawab dalam hatinya masing-masing ya. Siapa di tempat ini yang pernah merasa amat sangat sedih hingga ingin menangis, tapi sudah tidak bisa lagi, nggak punya tenaga lagi untuk mengeluarkan air mata? Saya pernah seperti itu. Tapi luar biasanya Tuhan, fakta yang terjadi adalah saya, teman-teman pemain musik, dan jemaat yang hadir di sini, ada di tempat ini, puji Tuhannya dengan sehat, puji Tuhannya dengan luar biasa, dan puji Tuhannya masih bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Ya, luar biasa banget Tuhan itu. Sekian puluh tahun kita hidup di dunia, bahkan ketika kita merasa hampir jatuh, kadang kita ngerasa, aduh Tuhan, enggak deh, udah deh, saya enggak kuat. Tapi nyatanya hari ini, Tuhan mampukan kita untuk hadir di tempat ini. Ya, oleh karena itu, saya mau ajak jemaat yang hadir di sini untuk boleh masuk dalam satu waktu yang amat sangat intim dengan Tuhan. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, mulai detik ini saya mau katakan kepada setiap masalah, kepada setiap tangisan, kepada setiap orang yang merendahkan saya, silahkan bentuk aku karena aku siap, karena Allahku luar biasa dan aku ini anak. Kita nyanyikan Dang Oloni Hagogo Oki Tuhan. Bersama kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, Tuhan ini khawatirku, Tuhan ini rasa sedihku, serahkan kepadamu, biar Tuhan yang pegang kendali dalam hidup. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita ambil sikap berdoa kita, biar Tuhan boleh mengisi hati kita. Tung so boy au so ngono
saat ini Bapa, kalau aku boleh hidup, kalau aku boleh Tuhan berikan kesehatan, ini semua hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Dunia boleh bilang aku gak punya apa-apa, dunia boleh bilang aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu Engkau Tuhan yang berperkara dalam hidupku, yang Kau tahu Tuhan Engkau yang berperang bersamaku. Maka Tuhan Yesus, mari angkat aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Hilang semarkan yang menghidup menggerupi yang dia. Saya tiap malamku, saya togu margogo dia. Saudara yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah membangkitkan semangat kami Tuhan, supaya kami boleh kembali bersama-sama di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendoakan bagi jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan, kesehatan bagi jemaat-Mu, kiranya Engkau yang selalu memberikan kesehatan hari demi hari, supaya kami para jemaat-Mu bisa melakukan segala aktivitas kami tanpa kurang satu apapun, segala aktivitas kami tanpa terkendala. Juga ya Tuhan, tak terkecuali para jemaat-Mu yang sekarang sedang terbaring sakit, kami mendengar info bahwa ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang terbaring di rumahnya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memerhatikan ya Tuhan, pribadi demi pribadi jemaat-Mu. Engkau yang memberikan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, supaya biarlah oleh kuasa tangan-Mu segala sakit penyakit boleh sembuh. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk para naposo kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati segala aktivitas, program kerja, dan segala aktivitas yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya semuanya berdasarkan tuntunan daripada-Mu, Engkau yang berkati segala sesuatunya. Tak lupa juga ya Tuhan, gereja-Mu ini kami bawakan ke dalam tangan-Mu, pendeta, majelis, dan juga jemaat-Mu sekalian ya Tuhan. Kiranya kami selalu tunduk pada aturan-aturan yang tersedia di gereja ini Tuhan. Biarlah jadikan kami ya Tuhan, gereja-Mu ini gereja yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala pembangunan gereja ini ya Tuhan, tahapan demi tahapan, proses demi proses, kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir, sehingga di dalam gereja ini ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, di mana dari jemaat-Mu ya Tuhan masih ada juga yang mencari pekerjaan, masih kiranya Engkau yang membimbing ya Tuhan, menyediakan jalan supaya segala pekerjaan boleh tersedia ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Engkau yang berikan ketekunan supaya tidak ada rasa putus asa ketika mencari pekerjaan. Juga ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sedang mencari jodoh, kiranya Engkau yang menyediakan, Engkau yang menyertai ya Tuhan setiap langkahnya, supaya tidak ada rasa putus asa dan semakin tekun ya Tuhan untuk meminta kepada-Mu, karena Engkaulah sumber ya Tuhan, Engkau yang akan menyediakan segala sesuatunya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman dan adik-adik kami ya Tuhan yang sedang duduk di bangku sekolah dan juga menempuh pendidikan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pribadi demi pribadi ya Tuhan. Walaupun keadaannya masih online, sekarang belajarnya masih online ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, tidak ada patah semangat sedikit pun, melainkan ya Tuhan Engkau yang memberikan segala sesuatunya bagi mereka, supaya apapun yang mereka lalui,
mereka akan memberikan yang terbaik ya Tuhan, bukan demi dirinya sendiri ya Tuhan, tetapi demi Engkau, bangsa dan negara, dan juga pendidikan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemerintahan Indonesia, kiranya Engkau berkati Bapak Presiden dan juga jajarannya, biarlah ya Tuhan hukum yang berlaku di negara ini boleh adil dan boleh berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Walaupun kami mendengar ya Tuhan banyak kasus yang terjadi, kiranya Engkau yang memberikan perdamaian bagi negara ini dan juga negara-negara lain di dunia ini yang sedang menghadapi banyaknya bencana ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati negara ini ya Tuhan, supaya juga kami bisa terbebas dari pandemi ini. Kami menantikan hari itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu, supaya biarlah kami semakin memuji dan memuliakan nama-Mu, karena mukjizat-Mu begitu nyata atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lau manjami tahun barita nauli, sahatro di akana dibalikni di parbalon muna, unang pola hua sangapon hami ulaon, naung tinur pukon tuna asing sirodatana, aindada na tau na panjolohon dirina, na niuji ni Tuhani ido. Saudara terkasih, mari kita angkat pujian dari buku ND nomor 211, Tuhan Yesus si Parmahan, dilanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Hasian Purba. Bartang yang mahita. Asini roha madi hamudo dame sian Tuhan debata ama dohot sian Tuhan Yesus
Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom. Begini, di momentum pareheon remaja Naposobulung HKBP Jalan Lurah, sebelum kita membacakan firman Tuhan, selamat pareheon kepada semua anak-anak kami Naposobulung dan remaja HKBP Jalan Lurah. Dan tentu tanpa berkurang sukacitanya kepada seluruh remaja Naposobulung HKBP Jalan Lurah yang ada di rumah. Oleh anak Naposo Gereja KBP Jalan Lurah, Saudara Daud Manurung, di bawah arahan pimpinan Ketua Naposobulung Adi Simajuntak. Sehingga ini anak-anak saya yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pemain band kita hari ini. Ikut yang di rumah. I have a dream. Suatu waktu pemain band kita ini tampil dalam pesta tahun depan Pareheon Naposobulung di Geraha Gedung Cimahi. Kalau seperti ini kamu bisa, kenapa tidak kita laksanakan? Come on, ayo Naposobulung Jalan Lurah. Dengan segala potensi yang kamu miliki, saya kira kita mampu pesta Pareheon di apa itu namanya gedung yang besar itu? Itulah Cimahi itu. Tepuk tangan dulu untuk pengurus dan panitia Pareheon hari ini. Juga ini Amang sangat apresiasi, bisa di-shoot ya, supaya yang di rumah tahu. Yang multimedia ke Jalan Lurah tolong di-shoot ini Gorga Batak, karya tim desainer apa namanya ya? Bagian unit apa itu? Unit dekorasi HKBP, di-shoot dulu. Semua kita tepuk tangan dulu untuk Gorga Batak yang luar biasa ini. Amang tadi pagi melihat, walaupun kadang-kadang kalau malam Amang sedikit kulutuk gitu. Malam-malam sampai jam, siapa? Si Ucok. Oh,
ada si Hutahayan, siapa namamu? Alek, itulah yang si Lubis, siapa namanya? Berto. Wah, tolong itu dikurangi dikit. Tapi dengan senyum Mamang dikurangi. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya kita yang hadir di sini. Roma 14 ayat 19 itu disebut seperti ini. Kepada semua remaja Naposobulung HKBP Jalan Lurah. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bahasa Batak di Doksongonon. Di Baheni ta eahi mana tahu pada mehon jala pauliulihon hita sama hita. Di bagasan niima Jepang lasni roha. Molo bahasa Inggris jahamu madi handphonemu masing-masing. Itu ya. Luar biasa, ada kolaborasi native nature, budaya tradisi. Hey Naposo, halo bro, and you sis. Itu tadi kalau perempuan sis ya. Hey bro, kamu orang Batak jangan lupa. Ini yang dipesankan oleh dekorasi kita malam hari ini. Halak Batak doho. Karena itu saya mau bertanya, yang tahu makna Gorga Batak tunjuk tangan. Ini yang lingkaran-lingkaran ini, kemudian ada cicak, itu cicak, ada lihat cicak ya, ada cicak, kemudian ada 4 di situ. Apa maknanya ada 4 bulatan hitam di situ? Warna Batak itu hanya ada 3, merah, hitam dan putih. Nanti siapa yang tahu makna Gorga Batak sepintas saja, sepintas. Bahasa Indonesia, jangan bahasa Batak. Angkat tangan. Ada yang tahu itu makna yang di segitiga itu ada lingkaran-lingkaran panjang begini. Apa artinya itu? Oh, jangan di search Google-nya. Jangan. Lihat ke sini lah. Kita harus jujur. Tahu enggak? Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Amang maklum. Native nature kamu memang kurang. Jelas itu. Sedangkan bahasa Batak saja tidak mengerti, berbatu-batu. Masih ada yang mending berpasir-pasir. Kalau nasi berpasir-pasir masih bisa dimakan. Carilah, kejarlah yang membangun melalui damai sejahtera. Itu saja yang kamu ingat pesta pareheonmu itu. Melalui pesta pareheon Naposobulung, HKBP Jalan Lurah dan remaja HKBP Jalan Lurah, maka seluruh remaja dan Naposobulung HKBP Jalan Lurah berusaha untuk membangun gerejanya dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hamu akai anak konami Naposobulung. Ubereng jo waktuku 1 jam 3, nanti kepanjangan, kelamaan, masih banyak acara kita. Oh ya, sudah amang konfirmasi. Isedo nama bahen uli HKBP Jalan Luraon. Siapa yang menentukan dan punya andil membangun Jalan Lurah ini seperti pesan pareheon hari ini? Hamu. Jangan harapkan gereja lain membangun HKBP Jalan Lurah ini. Hei, para Naposobulung, sotung diri puho, pemuda-pemudi gereja tetangga membangun gereja ini. Siapa? Saya. Anda, para Naposobulung dan remaja, itulah yang menjadi titik tonggak momen untuk membangun gereja ini, menjadikan gereja HKBP Jalan Lurah terbangun, bangkit. Dan itu maksud dari pareheon. Apa itu hehe? Hehe itu adalah bangkit dengan penuh keberanian untuk turut andil dalam proses menuju sebuah tujuan kehidupan. Itu artinya hehe. Hehe itu. Jadi ada arti ini pareheon, Pak Ketua. Pareheon itu adalah sebuah momentum kebangkitan untuk berpartisipasi menuju sebuah tujuan. The purpose of life
setiap naposo bulung di sini sudah punya tujuan. Ngarok tujuan muna naposo bulungi. Ada tujuan di pareheon. Apa tujuan pareheon ini? Sudah adakah the purpose of pareheon revival remaja youth HKBP Jalan Lurah ini? Para naposo bulung, saya kira naposo bulung dan remaja sudah harus punya tujuan kehidupan. Sudahkah kamu punya the purpose of life? Tujuan hidup. Molo tujuanmu hidup tuah do. Molo nang adong umurna cukup umur untuk menikah. Sudahkah kamu menetapkan tujuanmu menikah? Karena ketika orang tidak punya tujuan, maka arah kehidupannya bisa kemana-mana, tidak jelas, kabur. Sehingga apa yang ia lakukan bisa saja hanya rutinitas belaka yang tidak bermakna. Mudah-mudahan pareheon kita ini tidak seperti itu. Tetapi pareheon kita ini adalah sebuah momentum kebangkitan naposo bulung HKBP Jalan Lurah. Bersyukurlah kamu bisa pareheon di masa pandemi ini. Masa kesukaran ini kita masih bisa melakukan pesta pareheon untuk memuliakan Tuhan. Tetapi jangan harap HKBP Jalan Lurah ini dibangun orang lain. Jangan harap HKBP Jalan Lurah ini dibangkitkan oleh orang lain. Tetapi kamulah Bill, Ruben, Kezia, Jeff, Bagas, Asa yang membangkitkan Jalan Lurah ini, bukan orang lain. Jangan harapkan dari pemuda GKPI membangun gereja ini. Ya mereka punya gerejanya. Apalagi dari pemuda RT 01. Hodo hamu naberibon ya ito do toanggi hamu do mabangun gereja munaon. Hodo laera laiku. Kamulah Borunami yang membangun gereja ini, bukan orang lain. Karena itu HKBP Jalan Lurah ini bisa survive, progresif, maju, berkembang. Kalau naposo bulungnya punya movement, punya gerakan untuk membangun HKBP Jalan Lurah ini. Molo-molo pamu, molo mahuriao. Alai molo hehe hamu, hehe manang huriaon. Dibaga sesadok perdalanan ningguluna. Tadi itu makna relief Gorga Batak itu bacalah nanti ya. Tapi ada cicak di situ kesuburan, ada merah tanda keberanian, ada hitam tanda wibawa, ada putih tanda ketulusan. Demikianlah kamu membangun gereja kita HKBP Jalan Lurah ini. To reconstruct, to design pelayanan HKBP Jalan Lurah ini secara baik. Saya pernah membaca buku Inspiring Moment di sebuah kisah yang menceritakan seorang pemuda pemilik kapal. Bayangkan pemuda pemilik kapal. Ia sudah berusaha untuk mandiri meskipun masih pemuda, memiliki kapal di pelabuhan. Sayangnya kapalnya adalah kapal terkecil, termurah di dermaga itu. Selainnya adalah kapal pesiar-pesiar mewah, kapal mutakhir, punya kapalnya sederhana, kapalnya tidak mahal dan tidak menawarkan pesiar yang eksklusif, tetapi murah meriah. Tapi pemuda ini menjalani kerjanya terus dengan baik. Suatu ketika terjadi badai yang sangat besar, dan seluruh kapal di dermaga itu dilululantakkan oleh badai dan gelombang besar ini. Kapal yang tidak tersentuh dan tidak tenggelam hanya kapal pemuda ini. Itu kira-kira kenapa itu? Menurut kamu, kenapa kapal pemuda ini tidak tenggelam? Banyak orang yang mencibir kapal pemuda ini karena kapalnya berjejer di antara kapal pesiar-pesiar mewah, kapal pelesiran eksklusif,
eksekutif, tetapi ia tidak berkecil hati. Ia menekuni pekerjaannya dengan tulus, dengan berani, dan penuh disiplin. Badai itu tidak menyentuh kapalnya karena ikatannya kuat, karena ia punya ikatan tali kapal yang kuat di dermaga. Yang lain sepele, yang lain tidak memandang badai akan datang, tetapi si pemuda ini mengikatkan kapalnya dengan baik, sehingga ketika badai itu datang kapalnya tidak tenggelam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang memandang kecil Naposo Bulung. Mohon maaf ya, kami saja pendeta kadangkala tidak memperhatikan Naposo Bulung. Program-program Naposo Bulung kadangkala kami anggap sebelah mata, tidak terlalu penting, hanya menghabiskan anggaran. Tapi bukan itu sebenarnya yang paling penting. Yang paling utama adalah, hei para Naposo Bulung dan remaja, bangkitlah menunjukkan komitmenmu, walaupun kadangkala dia anggap kurang begitu fundamental, kurang begitu penting. Tetapi kalau kamu tetap disiplin melayani Tuhan, membangun gereja ini sehingga ia terdesain sedemikian rupa, maka suatu waktu langkah kerjamu akan nyata dan terbukti. Dan orang akan tahu gereja ini tidak akan tenggelam karena ikatannya kuat, karena ikatannya erat. Sehingga meskipun apa yang terjadi, gereja kita tetap terbangun di atas dasar damai sejahtera yang kuat dan kokoh untuk membangun HKBP Jalan Lurah ini. Dan kamulah nantinya yang kami harapkan ke depan untuk bisa menjadi pelopor pelayanan di HKBP Jalan Lurah ini. Kami pendeta pindahnya, ya, para sintua pensiunnya sebentar lagi. Siapa yang mau membangun gereja HKBP Jalan Lurah ini? Hodo itu dah. Halani sotunggale hamu melayani di gereja. Bangkitlah, penuh keberanian, penuh disiplin, penuh inspirasi, supaya gereja kita ini semakin berkembang maju dan dalam pelayanan tampil terdepan untuk menginspirasi banyak jiwa yang bisa saja terdaftar di HKBP Jalan Lurah tetapi memberi andil di gereja lain. Kamu pengurus Naposo Bulungi, ado di etok kamu anggotamu sudah di sini kah? Sudahkah domba-domba kita memang masuk kepada rumahnya, ke kandangnya? Jangan-jangan mereka digembalakan yang lain. Mari bangunlah persekutuan dengan semua Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah ini. Pernah membaca kisah yang sangat inspiratif dari, saya tulis tadi, dari seorang yang bernama Brian Werner. Brian Werner ini adalah seorang pemuda kurang percaya diri, tertutup dan minder. Di gereja ia merasa terasing, tidak punya teman, dan akhirnya ia merasa bahwa gereja itu adalah bukan persekutuan kasih, tetapi persekutuan mereka-mereka yang punya golongan, mereka-mereka yang punya kelas, mereka-mereka yang punya kelompok, mereka-mereka yang punya kelompok. Akhirnya Brian Werner ini termotivasi oleh rasa kecil hatinya untuk bangkit dalam kehidupannya. Akhirnya ia menjadi seorang terkenal dengan suaranya yang bagus dan talentanya yang luar biasa. Bahkan 1 juta fansnya di Colorado berhasil ia pengaruhi, karena akhirnya Brian Werner mengganti nama menjadi Marilyn Manson yang antikristus. Ia menamai dirinya sebagai yang maha tinggi antikris. Bacalah nanti ya di Google ya, yang maha tinggi antikristus. Karena ia merasa gereja bukan persekutuan kasih, tapi persekutuan kelompok,
parsial, kelas, sehingga orang-orang seperti Brian Werner tidak punya tempat di gereja itu. Saudara-saudara, saya tidak yakin bahwa ada kita yang akan menjadi antikristus. Tapi bisa saja Naposo Bulung atau remaja HKBP Jalan Lurah yang tidak di gereja ini belum tersentuh oleh pelayanan HKBP Jalan Lurah. Maafkan kami kalau belum tersentuh Naposo Bulung semuanya ya. Tetapi sebagai pendeta dan perhalado, kami berusaha untuk merangkul semua Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah. Karena pesan Pareheon ini membangun dengan damai sejahtera, dan tidak akan ada orang luar yang membangun gereja ini dalam persekutuannya, dalam kesaksiannya kepada Yesus, praise the Lord, yang maha tinggi, kecuali oleh kita para Naposo Bulung dan remaja HKBP Jalan Lurah ini. Karena itu mari berlomba-lomba membangun, memberi partisipasi andil, turut serta di unit bahagian apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan untuk membangun gereja kita ini. Apa yang bisa apa yang bisa kamu kembangkan? Datanglah kepada perhalado, datanglah kepada pendeta. Abang mau mengatakan seperti ini, hal yang luar biasa bisa terjadi di gereja jika berasal dari jemaat. Read, baca Naposo Bulung. Kalau dari pendeta itu hanya berdoa, hutangnya kopiah mudah, kanggiku itoku katanya. Tapi kalau dari jemaat itu, amang pendeta, kita mau buat Pareheon Naposo Bulung dengan konten native nature, Batakness, kolaborasi dengan Go Internasional, bahkan dunia. Kita laksanakan di kontennya ini. Oh ayo mari. Saya kira tahun depan kita dengan kemampuan seperti ini bisa, bahkan dikomersilkan pun ini bisa. Siapa yang mau menikah tahun ini? Ada? Ya tim dekorasinya saja, dekorasi nanti di gedungnya. Ngapain lagi bayar-bayar mahal-mahal? Ini saja di dekorasinya. Hanya tinggal bikin kursi pengantin di sini yang sedikit dikolaborasi dengan Batakness atau Habata Kota. Alania kaitoro tamuaka anggiku laikku dison sudena Naposo Bulung do remaja. Marilah kita membangun gereja kita dengan damai sejahtera, membangun persekutuan, cari mereka-mereka yang belum turut serta dalam persekutuan Naposo Bulung, bawa mereka dalam tim doa Naposo Bulung, supaya mereka bisa ikut turut serta mendoakan gereja kita dan hidup kita. Sampaikan berita kepada mereka bahwa Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah punya tim doa yang berdoa untuk gereja, yang berdoa untuk kita semua, yang berdoa untuk bangsa dan negara, sehingga kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, bersaksi kepada Kristus dan kemuliaannya di tengah-tengah gereja kita, supaya mereka juga turut serta bersama-sama dengan kita dalam iringan rombongan berbondong-bondong datang kepada Tuhan, sujud menyembah di mezbahnya, memuji kemuliaan Tuhan dengan segala talenta yang kita punya, kemampuan yang kita punya. Amang pendeta tidak akan ragu lagi. The all talents you have, apa yang kamu punya talenta di gereja ini, tinggal manage aja kita. Ini pemain musik mumpuni, soundman ini macam, penyanyi ya jangan tanya, penyanyi HKBP Jalan Lurah setiap momen pasti ada saja penyanyi-penyanyi yang tampil luar biasa. Kenapa kita tidak bangun tim doa, kebaktian sore, English service dalam gereja kita ini, supaya kita boleh bersama-sama membangun gereja kita ini tampil terdepan, bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi kemuliaan Tuhan. Dan itulah partisipasi Naposo Bulung yang kami minta. Selamat Pareheon. Di masa kesukaran ini sangat terbatas. Kami tahu kamu sangat terbatas ruang gerak kamu untuk berkolaborasi
inovasi, kreasi. Tetapi kami harus mengapresiasi kemampuan kamu untuk melakukan semuanya ini di masa kesukaran ini. Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkati seluruh remaja dalam mencari pendidikan, pengetahuan. Seluruh Naposo Bulung HKBP Jalalur dimanapun berada, Tuhan menganugerahkan segala kebajikan bagi kamu untuk mendapatkan segala hal yang perlu dalam hidupmu. Horas Shalom, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, inilah para Naposo Bulung, anak-anak Tuhan yang melaksanakan kebangkitan Parheheon Naposo Bulung dan Remaja HKBP Jalalur 2021. Meskipun sangat terbatas waktu dan ruang bagi kami untuk melakukan yang terbaik di masa PPKM level 3 Cimahi ini, tapi puji dan syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam Parheheon Naposo Bulung Remaja. Berkati para pengurus BPH Naposo Bulung, Adi Simajuntak dan jajarannya dalam melaksanakan program Naposo Bulung 2021 ini. Beri mereka ketulusan, keberanian dan kesatuan hati. Berkati panitia Parheheon Remaja Naposo Bulung di bawah pimpinan Daud Manurung dan jajarannya. Biarlah seluruhnya mereka Tuhan dianugerahkan kasih dari Tuhan dalam persembahan mereka yang luar biasa di pesta Parheheon Naposo Bulung malam hari ini. Biarlah setiap Naposo Bulung dan remaja HKBP Jalalura Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, melayani di gereja ini. Apapun yang boleh kami persembahkan, talenta, kemampuan, bahkan jika seandainya kami hanya turut peserta saja membangun gereja ini, tetapi kamilah yang seyogianya menjadikan gereja HKBP Jalalura ini semakin maju ke depannya. Berkati seluruh remaja dalam mencari ilmu. Berkati para Naposo Bulung dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan pekerjaan mereka mendatangkan sukacita rezeki. Berkati para Naposo Bulung yang kuliah, biarlah pendidikan tinggi yang sedang mereka tekuni menjadikan jalan jembatan bagi mereka meraih hal yang lebih besar lagi di masa depan mereka. Berkati para Naposo Bulung yang sedang mencari pekerjaan, yang bergumul dalam kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Beri mereka semangat Tuhan. Berkati hidup mereka, beri kekuatan, tuntun dan bimbing mereka untuk mencari pekerjaan yang tepat sesuai dengan talenta anugerah Tuhan. Bagi mereka yang sudah cukup usia untuk menikah, pertemukan mereka dengan jodoh yang sepadan dan seiman, membangun rumah tangga Kristus dalam berdoa dan memuji kemuliaan nama-Mu. Berkati para orang tua mereka, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya di dalam hikmat Tuhan, sehingga remaja dan para Naposo Bulung Tuhan bentuk menjadi remaja dan Naposo Bulung yang kuat, kokoh, tangguh, setia, jujur kepada Tuhan, dan setiap karakter Kristus hidup dan tinggal dalam diri dan kehidupan mereka ke depan. Kami percaya bahwa Parheheon ini meskipun di masa PPKM ini Tuhan mendatangkan sukacita bagi seluruh mereka untuk senantiasa turut dalam pelayanan HKBP Jalalura ke depan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lehon hamuma di Jahoba hamu leoni guarna, buana hamuma si leon-leon dungi masuk mahamuma tu bagasan aka alamna. Saya mohon ma ali Jahoba aka pelean puji-pujian ni pamangaku siana saroha
jala ajar hontu au aka uhumna. Saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian dari buku ND nomor 585, Sombama Jahoba sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Shalom Horas. Untuk itu kami serahkan kembali kepada panitia. Silakan, kami akan mengakhiri dulu persiapan kami bersama para halado. Horas, Tuhan berkati.
Bentar, tadi masih shalom ya, Kak, Iya, jawabnya? padahal tadi udah diajarin sama Mang Pendeta ya. Iya. Kalau bilang shalom berarti jawabnya, Horas. kalau bilang horas, Jawabnya shalom. Ulangi lagi ya. Oke. Shalom. Horas. Oke, luar biasa. Puji Tuhan ya Kak, di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa merayakan pesta Parheheon Naposo Remaja Jalan Lurah Cimahi. Luar biasa banget. Itu semua karena kemurahan dan kebesarannya Tuhan sih Kak. Bener banget, Kak. Nah, tapi kita ini udah lihat nih ada banyak kamera-kamera di sini nih kan ya. Acara Parheheon ini diselenggarakan juga Secara secara live live streaming. streaming. Nah, karena diselenggarakan secara live streaming, kita kayaknya perlu kenalan dulu deh kan nih. Siapa tahu ada yang belum kenal gitu ya Kak. Betul. Oke, dari aku dulu ya kali Kak ya. Nah, aku Nova Borusilaban. Saya Feby Borutoga Torop dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan memandu kegiatan acara ini Parheheon Naposo Remaja Jalan Lurah Cimahi. Nah, sebelum masuk ke rangkaian selanjutnya, kayaknya kurang afdol kalau belum ada kata kesambutan nih Kak. Betul. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Koinonia Sintua DRS Borusiahaan dan dilanjutkan oleh Ketua Parheheon Naposo Bulung dan Remaja Daud Manurung. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah? Boleh kepada Inang Koinonia untuk maju ke depan. Shalom. Kembali seperti yang kata Mang Pendeta tadi. Shalom. Horas. Horas matutu tuhita saluhutna. Yang kami hormati adalah kedua pendeta kami, Pendeta Hasian Purba beserta Inang, juga Pendeta DI Simarmata beserta Inang. Yang kami hormati rekan Parhalado, yang kami hormati Amang, Inang, jemaat, orang tua dari anak-anak kami, remaja Naposo Jalan Lurah Cimahi, juga panitia penyelenggara dan semua anak remaja dan Naposo HKBP Jalan Lurah yang menyaksikan secara langsung dan juga secara live streaming. Dan juga kepada simpatisan yang bisa menyaksikan acara ini. Kita naikkan puji syukur kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus dalam tahun ini kita masih bisa merayakan perayaan Parheheon Remaja Naposo HKBP Jalan Lurah Cimahi. Sekalipun dalam kondisi sekarang ini kita merayakan harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi kita tetap menjaga prokes. Itu yang diingatkan pada saat ini. Tetapi walaupun demikian, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan melalui perayaan ini. Kami mengapresiasi remaja Naposo HKBP Jalan Lurah. Inang sudah lihat kreasinya sungguh kreatif dan inovatif. Lanjutkan untuk tahun berikutnya. Bahkan ini juga Inang lihat dekorasinya sungguh luar biasa. Lanjutkan ya nak, biar kalian berkreasi di dalam Tuhan. Kami ingin menganjurkan kepada anak-anak kami agar janganlah hanya karena acara-acara ini yang dilakukan hanya untuk seremonial saja. Tetapi memang benar-benar bangkit. Memang benar-benar bangkit di dalam Tuhan. Maksudnya bangkit dalam pelayanan. Jangan ada yang tertidur. Karena kalianlah regenerasi yang dapat membangun. Membangun di dalam persekutuan iman kepada Tuhan. Juga membangun secara fisik gereja kita seperti yang Amang katakan tadi, Amang Pendeta. Untuk itu, remaja Naposo harus benar-benar bangkit dan bersemangat menjadi generasi
yang bersinar di dalam Tuhan. Remaja Naposo harus menjadi laskar-laskar Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti pandemi saat ini, tetaplah berkarya, kreatif dan inovatif bersama Tuhan, dan senantiasa bersemangat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Demikianlah kata sambutan dari kami, Moliate Horas. Kita ulang. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sudah mempertemukan kita dalam acara Pareheon Naposo Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Beri tepuk tangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewakili semua panitia memberikan kata sambutan dalam acara malam hari ini. Yang saya hormati Abang Pendeta kita, Pendeta Hasian Purba beserta keluarga. Yang saya hormati Abang Pendeta Dodi Simarmata beserta keluarga. Yang saya hormati Ketua Koinonia Inang Sintua Desni Borusiaan. Yang saya hormati Ketua Paniroy Amang Sintua Pahala Silitonga. Yang saya hormati juga seluruh parhalado yang pada malam hari ini tidak dapat hadir dalam acara Pareheon kita dikarenakan pandemi COVID-19. Yang saya hormati Ketua Naposo kita Abang Satria Adi Simanjuntak, juga rekan-rekan Naposo remaja yang turut ambil bagian dalam acara malam hari ini. Dan tak lupa saya juga menyapa rekan-rekan yang mengikuti acara ini melalui live streaming dari YouTube channel kami. Saya harap kalian juga penuh sukacita mengikuti acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia dan BPH atas kerjasamanya. Selama ini telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mensukseskan acara Pareheon kita pada malam hari ini. Dan juga saya dan panitia berharap kegiatan ini menjadi suatu momen yang berharga bagi kita sesuai dengan tema yang kita pilih, Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Marilah kita terlebih dahulu membangun diri kita sendiri sehingga kita dapat membangun orang-orang di sekitar kita dan juga gereja yang kita cintai. Demikian kata sambutan saya pada malam hari ini. Saya berharap kita semua dapat menikmati acara ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kak, aku ada pertanyaan nih. Apa tuh Kak? HKBP itu identiknya sama apa sih Kak? HKBP. Oh ini, orang Batak itu kan terkenal sama suaranya yang bagus-bagus. Oh iya, termasuk Kakak ya? Amin. Kalau aku sih identiknya itu sama KUR. Gimana tuh?
kurnya KBP itu keren-keren banget Kak. Iya bener ya Kak. Jadi setiap kategorial itu pasti ada yang namanya latihan kur, terus di setiap hari minggunya juga kalau waktu sebelum pandemi nih Kak ya, pasti ada persembahan pujian dari kategorial. Betul, kalau HKBP itu identik banget sama kurnya. Nah, kan kakak sering banget tuh, oh boleh tepuk tangan dulu dong, luar biasa memang HKBP ini ya. Oke, Kak, kalau misalnya ngomong-ngomong nih ya, kan kakak sering latihan kur nih. Ya. Nah, apa sih yang kakak pelajari dari, apa yang kakak dapat dari selama latihan kur ini? Latihan kur apa ya? Oh ini Kak, aku kan dulu nggak bisa baca notasi nih Kak ya. Setelah latihan kur, walaupun susah, tapi sekarang aku bisa baca notasi. Wih, luar biasa. Terus ada lagi nggak Kak? Apa ya? Oh jadi bisa pecah suara. Jadi kalau nyanyi misalkan nih jadi song leader, kita bisa pecah suara dan jadinya suaranya lebih harmonis. Mau dicobain dulu nggak? Kayaknya. Oke, ya udah. Kak, kalau aku sih, kalau misalnya aku kan ikutan juga tuh latihan kur. Nah lagu kur tuh ternyata nggak bahasa Indonesia aja, ada bahasa Batak, ada bahasa Inggris. Justru dari situ tuh kita jadi nambah vocabulary dari bahasa Batak itu sendiri. Benar banget sih Kak, aku setuju. Kayak tadi nih Kak, aku kan baru tahu lagu bahasa Batak yang tadi di kebaktian tuh Kak. Ada nih yang liriknya. Lasni rohasian surga. Merdu banget ya suaranya. Kelihatan banget ya orang Batak ya. Nah ternyata tuh itu artinya kan terima sukacita surga. Ya, berarti sebenarnya lagu bahasa Indonesia itu bisa kita translate jadi bahasa Batak. Iya betul. Luar biasa. Nah saat ini nih Kak, hampir setiap tahun kan kita melaksanakan Parheheon. Makna Parheheon itu sendiri mungkin masih ada aja yang kurang mengetahui apa artinya. Kadang kita masih banyak menganggap Parheheon itu hanya sekedar event atau kegiatan tahunan yang akhirnya membuat kita hanya sekedar mengisi program kerja, mencari dana saja, dan pada akhirnya mungkin ada aja dari kita Naposo Bulung yang hanya unjuk diri saja sehingga mereka menjalani Parheheon dengan kegelisahan dan kegalauan dalam hati. Padahal nih Kak ya, Parheheon itu sendiri harusnya dapat membangun citra dan juga fakta yang harus terus diperbaharui. Nah, bahwa Naposo Bulung dan juga remaja adalah penerus-penerus gereja yang setia dan juga mencintai Tuhan. Tidak hanya aktif pelayanan karena hanya suka dengan jenis pelayanan tertentu atau ada maksud lain di balik pelayanan, tapi memang karena mereka mencintai Tuhan. Sehingga mereka jadi nggak pilih-pilih lagi nih mau pelayanan apa, mau pelayanan dengan siapa, karena hati mereka itu udah diberikan untuk Tuhan. Betul banget, justru dalam melayani karakter kita dibentuk ya Kak. Betul. Menjadi karakter yang penuh kasih, mengasihi sesama, karena kita sudah menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Nah, saudara yang terkasih, mari kita dengarkan persembahan pujian Kur Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah, Hehema NHKBP.
Wah, keren banget ya kurnya. Nah, coba dong kasih tepuk tangannya satu kali lagi. Tadi Kak, lirik dari kornya ada bilang kayak gini. Hehema NHKBP. Betul banget. Memang kita sebagai Naposo dan remaja harus terus bangkit dan semangat meskipun di tengah kondisi yang seperti ini Kak. Bener banget nih ya, kalau diperhatiin nih Kak ya, kita kan ngadain event ini di tengah-tengah pandemi. Nah kebetulan juga bahkan kemarin itu ada PPKM, bahkan sampai sekarang ya Kak ya masih ada PPKM. Betul. Nah, Tapi udah diturunin jadi level 3. kalau dipikir-pikir nih Kak, harusnya kan terbatas ya. Ketemu juga terbatas, ide-ide juga jadi terbatas. Tapi kok kalau yang aku lihat nih Kak ya, kayaknya mereka tetap kreatif, Betul tetap banget. inovatif. Betul Kayak banget. nih, dekor-dekornya aja keren banget kan Kak. Boleh dong tepuk tangan lagi dong teman-teman. Nah, sama nih Kak, kayak event pra Parheheon sebelumnya. Kakak tahu nggak Kak, ada apa aja? Nah, jadi waktu Praparheheon, Naposo dan remaja kita, karena keterbatasan kita ya, karena di PPKM, mereka membuat konten. Konten apa tuh, Kak? Konten di YouTube-nya Naposo. Kontennya itu tentang survei adat Batak. Jadi di situ para Naposo kita dan remaja ditanya-tanya ini seputar adat Batak. Lalu selanjutnya ada podcast tentang perspektif dari Naposo Bulung dan remaja tentang adat Batak. Keren banget pokoknya Kak. Kakak udah nonton belum Kak? Oh ya udah dong, 1 jam loh itu Kak. Menarik sekali. Aku juga udah nonton nih. Tapi teman-teman di sini udah pada nonton belum? Wih, luar biasa. Nah, teman-teman yang di rumah mungkin belum pada nonton, bisa banget nih ditonton di YouTube channelnya NHKBP Jalur. Dan jangan cuma ditonton aja, jangan lupa di like, di komen. Dan di subscribe dong tentunya. Betul. Nah, Kak, saking cintanya mereka nih Kak ya, sama yang namanya suku Batak, waktu tanggal 17 Agustus kemarin masih ada serangkaian pra-event Parheheon. Kakak tahu nggak? Tahu, waktu tanggal 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan nih. Nah, iya, Gila betul. ya, di hari kemerdekaan aja kita tuh masih excited banget untuk melakukan Praparheheon. Nah, di Praparheheon itu kita tuh ada lomba masak ala-ala Master Chef gitu. Masak apa tuh Kak? Nah, masak masakan khas Batak. Wah, mantap. Tahu nggak Kak apa aja? Tahu sih. Ya, jadi itu tuh masak ikan tombur. Terus masak lapet. Batak banget kan Kak? Terus minuman kreasi khas Batak. Ngomong-ngomong lapet nih Kak. Bentar. Jangan dulu lapet deh Kak. Ikan tombur dulu. Aduh. Kak tahu nggak ikan tombur itu kayak gimana? Tahu sih Kak. Kayak gimana? Ikan tombur itu pokoknya ciri khasnya itu di sambelnya nih Kak. Sambelnya kenapa tuh? Pakai bumbu ciri khas orang Batak. Apa? Andaliman. Oh, andal kadiman. Dan juga ada satu lagi nih Kak. Rias. Nah, iya. Rias itu bahasa apa ya Kak itu ya? Kayaknya ada banyak bahasanya soalnya. Kurang tahu. Coba kita tanya aja kali ya. Iya. Kalau rias itu Inang bahasa apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Oh, bahasa Batak. Oh, bahasa. Oh, berarti ada artinya ya? Kalau di bahasa Indonesia ini tuh apa ya Inang? Oh, kecombrang. Oh, kecombrang. Baru tahu aku. Oh, luar biasa memang. Parheheon ini nambah ilmu Kak. Iya, betul banget. Oh ya Kak. Itu kan belum diumumin nih pemenangnya. Ya, Kayak kita umumin sekarang aja kali Kak ya. mungkin gak sabar juga ya Naposo kita dan remaja kita siapa sih yang menjadi pemenangnya. Oke. Pengumuman dulu sebentar. Untuk Brio nomor 1742, lampu dalamnya menyala. Pengumuman sekali lagi untuk Brio nomor 1742, lampu dalam menyala. Terima kasih. Kita umumin aja kali Kak ya. Oke, tadi iklan dulu Kak. Biasa kalau di YouTube itu kan selalu ada iklan yang lewat. Ini iklannya langsung ya. Kita yang bikin iklannya langsung. Ya. Nah, kita langsung aja umumin siapa pemenang dari Praparheheon Lomba Masak-Masakan Khas Batak. Kita mulai dari juara ketiga. Oke. Juara ketiga dengan perolehan poin 620 jatuh kepada kelompok 2. Kami persilakan untuk perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Boleh Kak? Di sebelah sini saya, di atas saya aja. Di atas ya.
Oke, langsung ke Juara kedua. Juara kedua. Ya. Juara kedua dengan perolehan nilai 625. Wow, beda cuma 5 poin ya. Iya, Beda banget dikit ya. persaingannya sangat ketat, Kak. Betul. Jatuh kepada kelompok Kelompok 1. Kami persilahkan kepada perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Nah, Boleh di sebelah sana? berarti Di Kak, sebelah sana Kak. Ya di sini Bang. Di sini tapi di ujung. Di ujung. Ya biar kayak kejuaraan gitu. berarti Kak secara otomatis Oke, secara otomatis berarti juara satunya siapa? Kelompok 3. Kami persilakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Yuk kelompok 3. Oke. Boleh di tengah juara 3. Oh iya juara 1 sorry. Juara 1 kelompok 3. Nah jadi ini juara 1, juara 2, juara 3 ya Kak? Nah saat ini juara 1, Gimana? ini juara 2 dan itu juara 3 Kak. Iya. Oke, untuk menyerahkan hadiah kepada juara pertama, kami memberikan kesempatan kepada Amang Pendeta untuk memberikan hadiahnya. Kami persilakan Amang. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Nah, kami persilahkan kepada Paniroy kita, Amang Sintua Pesilitonga untuk memberikan hadiah kepada juara kedua. Kami persilakan untuk Amang maju ke depan. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Untuk juara ketiga kami berikan kesempatan untuk Inang Paniroy Remaja untuk memberikan hadiah. Kami persilakan Inang untuk maju ke depan. Inang Boru Damanik. Oke, tepuk tangan luar biasa. Kami ucapkan selamat kepada teman-teman dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan Praparheon Naposo Remaja Jalan Lurah Cimahi. Ya, teman-teman boleh kembali ke tempat duduknya. Kak Febi. Apa? Kak, dari tadi kita tuh udah bahas ya, mulai dari ada podcast yang ngebahas soal Batak. Terus ada perlombaan memasak masakan khas Batak. Aku mau nanya sama kakak nih, gantian nih Kak ya. Apa tuh? Menurut kakak nih Kak, yang paling unik atau ciri khas dari suku Batak itu apa Kak? Pesta Batak. Kenapa pesta Batak? Karena pesta Batak tuh ya Kak, beda dengan pesta-pesta yang lain. Yang bikin bedanya apa tuh? Coba deh Kak lihat, kalau mamah kita pergi ke pesta, pasti udah siap tuh kebaya, songket, dan yang lebih identik lagi, mereka selalu membawa ulos. Benar. Kebaya. Kebaya, songket, dan ulos. Kita banget Kak. Ya kita banget. Kita calon inang-inang wannabe. Oke. Nih Kak, kebetulan nih kakak kan bahas-bahas ulos nih kan ya Kak. Setelah ini Kak, kita mau menampilkan pengenalan ulos Batak yang akan ditampilkan oleh Naposo Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Mungkin gini kali ya Kak, tanpa berlama-lama. Mungkin juga teman-teman di sini juga udah nggak sabar kayak gimana. Mari kita saksikan
penampilan fashion show Ulos Batak Naposo Remaja HKBP Jalan Nura Cimahi. Ini dia fashion show Ulos Batak Naposo Remaja HKBP Jalan Nura Cimahi. Di sebelah kiri saya sudah ada Abang Leo. Abang Leo menggunakan ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang ini biasanya digunakan pada waktu pesta dan biasanya digunakan oleh laki-laki. Nah, selain daripada itu, ulos ragi hotang diberikan kepada sepasang pengantin dengan tujuan bahwa pengantin memiliki ikatan batin. Abang Leo, boleh dong ditunjukin ulosnya. Oke, selanjutnya di sebelah kanan saya ini ada ulos sibolang. Nah, ulos sibolang ini biasanya digunakan pada saat duka. Jadi identik banget simbolnya dengan duka cita. Silakan Kak diperlihatkan ulosnya. Ini dia ulos sibolang. Selanjutnya, kita mau jelasin yang keempat dan kelima ya Kak. Ketiga dan keempat, sorry. Nah, ini adalah ulos yang ketiga. Di sebelah kiri saya sudah ada Abang Ivan menggunakan ulos mangiring. Nah, kenapa disebut mangiring? Karena memiliki corak yang saling beriringan. Nah, selain itu, ulos ini juga melambangkan kesuburan dan juga kekompakan. Makanya, ulos ini biasanya diberikan kepada anak yang masih kecil, terutama anak pertama. Karena didoakan semoga mendapatkan keturunan. Oke, Bang Ivan, tunjukkan ulosmu. Selanjutnya, untuk ulos yang keempat ini adalah ulos bintang maratur. Ulos bintang maratur ini menggambarkan jejaran bintang yang teratur, yang memiliki makna orang yang patuh, setia, dan rukun dalam suatu ikatan keluarga. Silakan Kak dikasih tunjuk ulosnya. Oke, selanjutnya ini ulos yang keberapa, Kak? Ulos kelima dan keenam. Mari kita lihat sama-sama. Oke, di sebelah kiri saya sekarang sudah ada Abang Tian. Abang Tian ini menggunakan ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup ini biasanya digunakan oleh laki-laki. Nah, dan biasanya juga digunakan pada saat pesta. Singkatannya adalah ulos ragi hidup yang melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan dengan umur yang panjang. Atau kalau orang-orang Batak biasanya bilangnya saur matua. Oke, Abang Tian, tunjukkan ulosmu. Oke, untuk ulos yang keenam, langsung aja ya. Ulos yang keenam ini adalah ulos sibolang rasa pamotari. Nama yang panjang ini biasanya digunakan untuk saat duka. Dan namanya akan berganti menjadi ulos tujung, dipakai oleh istri atau suami yang ditinggalkan oleh pasangannya dan mereka belum memiliki cucu. Dan namanya akan berganti lagi menjadi ulos saput apabila digunakan oleh suami dan istri yang pasangannya meninggal dan mereka belum memiliki cucu dan anaknya masih kecil. Silakan dikasih tunjuk, Kak.
ada 3 ulos lagi nih Kak. Kita mau lihat ulos ke-7 dan ulos ke-8. Oke. Oke, ini ada ulos yang ke-7, namanya ulos turtur. Ulos turtur yang dipakai sama Bang Alek ini biasanya diberikan oleh kakek atau nenek. Kalau orang Batak sih biasanya bilangnya opung ya. Nah, opung ini memberikan kepada cucunya dan biasanya digunakan sebagai paropa. Teman-teman tahu nggak paropa itu apa? Nah, paropa itu namanya gendongan. Nah, Bang Alek boleh dong ditunjukin ulosnya? Selanjutnya, ulos yang ke-8 ini adalah ulos suri-suri gajah. Nah, namanya juga bisa disebut ulos gabe-gabe. Biasanya ulos ini digunakan sebagai fashion atau digunakan pada saat digunakan oleh pemusik Batak. Nah, kerap kali juga ulos ini dipakai untuk bahan mengulosi, diberikan kepada pengantin oleh pihak Parboru kepada putrinya. Boleh dikasih tunjuk Kak ulosnya? Oke, yang terakhir nih Kak, yang terakhir. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ada ulos ragi pako. Nah, ulos ragi pokok ini, ulos ini digunakan sebagai selimut dan juga barang bawaan sebagai pengantar yang dibawa oleh pengantin wanita. Boleh Bang dikasih tunjuk dulu ulosnya? Oke. Oke, saat ini kami persilakan kepada teman-teman fashion show tadi untuk maju ke depan. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Ini dia fashion show ulos Batak Naposo Remaja HKBP Jalan Lurah. Ada ulos ragi hotang, Ulos Sibolang, ada ulos mangiring, ada ulos bintang maratur, ada ulos ragi hidup, ulos Sibolang rasa pamotari, ulos turtur, ulos suri-suri gajang. dan yang terakhir ulos ragi pako. Beri tepuk tangan dong yang meriah teman-teman buat teman-teman kita yang sudah fashion show hari ini. Wah, keren banget ya Kak. Banget sih Kak. Dari acara Parheheon ini, kita jadi tahu ternyata banyak banget jenis dari setiap ulos. Dan tunggu dulu Kak, belum beres. Dan dari setiap jenisnya ada fungsinya yang berbeda-beda. Tapi jujur nih Kak ya, aku baru tahu loh Kak, ternyata ulos itu banyak banget macamnya. Aku pikir itu cuman ada 1, 2, atau 3 gitu Kak. Kan macem-macem doang gitu ya. Iya, ternyata bentuknya. waduh banyak banget ternyata. Oke, kebetulan ya Kak, kita kan hari ini pakai ulos juga nih. Ulos kita ini ada di bahu kita dan ada di bawahan kita. Kita pakai sebagai rok. Kayaknya teman-teman di sini belum tahu deh ulos apa yang kita pakai. Kita kasih tahu aja kali Kak. Kita kasih tahu, tapi kita sambil fashion show dong Kak. Oke, boleh. Kita tanya tim musiknya dulu kali. Musik Siap nggak? siap? Siap musik? Oke. Yuk Kak. Oke. Kayaknya musiknya masih siap-siap. Kayak tadi aja. Namanya juga mendadak Kak. Ya. Oke. Ulos
ulos yang kita gunakan saat ini adalah ulos sadum. Nah, ulos sadum ini melambangkan sukacita. Sama seperti kita saat ini sedang bersukacita bersama-sama. Benar banget Kak. Nah selain lambangnya sukacita, ulos ini itu biasanya digunakan sebagai fashion. Nah juga biasanya digunakan sebagai kenang-kenangan dan hiasan dinding. Kakak suka lihat nggak Kak? Kalau di rumah-rumah orang Batak, di dindingnya suka ditempelin ulos. Oh, berarti itu ulos yang lagi kita pakai ya? Iya, ulos sadum. Dan ulos sadum ini digunakan perempuan Kak. Menarik banget. Cukup luar Kak, ya? biasa. Oke, cukup. Terima kasih pemusik. Oke, tadi kan udah meriah banget nih Kak. Kita udah fashion show. Nah, selanjutnya lebih memeriahkan acara, kayaknya alangkah lebih baiknya kita bagi-bagi door prize. Kalau yang namanya door prize itu Kak kayaknya kurang lengkap gitu ya Kak ya. Kalau misalkan kita pulang Betul. nggak bawa door prize. Teman-teman siap untuk mendapatkan hadiah? Mana nih suaranya? Kok nggak kedengeran ya? Oh, oke. Kayaknya yang belakang siap banget nih Kak. Kita kasih tahu aja kali Kak, gimana nih caranya biar kita bisa dapetin door prize. Oke, nanti ada pertanyaan, nanti langsung aja angkat tangan, nanti maju ke depan gitu ya. Oke Kak. Pertanyaan pertama. Menurut teman-teman, apa sih arti parheheon itu? Boleh angkat tangan? Siapa yang tahu arti dari parheheon? Boleh yang di belakang juga, Inang, Amang, boleh ikutan. Kayaknya tadi udah disebutin deh sama pendeta. Kayaknya gampang banget ya. Ya, aku aja kali Kak ya yang dapat door prize. Tadi aku juga inget sih Kak apa. Michael, ayo maju ke depan. Memang kita sebagai pemuda-pemudi itu harus berani ya Kak. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi Michael, apa arti parheheon? Kebangkitan. 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 Kebangkitan, bener gak tuh Kak? Betul banget. Boleh kasih tepuk tangan dong. Hadiahnya? Boleh hadiahnya diserahkan oleh panitia. Kami persilahkan saja mungkin ya oleh ketua kita untuk memberikan hadiah door prize. Mau difoto katanya. Mau difoto. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa ya tadi Kak ya? Aku lupa loh. Kak, tadi kan kita udah fashion show. Kita udah sebutin iya. nama-nama dari ulos. Nah, gampang banget kan jadinya? Oke. Sebutkan 3 ulos yang tadi disebutkan saat fashion show. Apa aja, pokoknya yang penting minimal 3. 3 ya. Inang-inang juga boleh Yuk. ikutan kok. Yuk, siapa nih yang mau jawab? Ayo Inang, Amang boleh ikutan. Arthur, boleh maju ke depan. Dibisik-bisikin dulu Kak. Wah, ada kunci jawabannya nih Kak nih. Kunci jawaban. Oke, ini pemuda berani kedua. Silakan dijawab. 3 ulos. Yang pertama ulos ragi hotang, yang kedua ulos mangiring. Ulos apa Bang? Yang terakhir ulos sadung. Mangiring. Ya. Ulos apa? Mangiring. Boleh dideketin mic-nya Bang? Ulos mangiring. Oh iya betul. Betul nggak Kak? Betul, ada ulos ragi hotang, Oke. ulos bangiring, dan ulos sadum. Oke. Ulos sadum yang kita pakai itu loh Kak. Oh iya. Oke, udah 3. Boleh dikasih hadiahnya, kami persilakan kepada Ketua Naposo untuk memberikan hadiah door prize. Terima kasih, selamat untuk para pemenang door prize hari ini. Yang nggak dapet jangan kecil hati. Yang penting kita rasakan sukacitanya bersama-sama di sini.
Tapi Kak, nggak kerasa nih Kak. Ternyata kita udah di penghujung acara nih Kak. Padahal perasaan baru tadi ya kita buka acaranya. Iya, nggak kerasa banget ya. Oke, bener banget nih, dari acara ini tuh Kak, aku belajar banget, aku mendapatkan informasi yang cukup banyak bahwa kita sebagai pemuda-pemudi ini, penerus adat Batak itu harus memiliki pengetahuan yang cukup nih Kak, dan aku tuh mendapatkannya di sini. Nah Kak, untuk mewujudkan hal yang tadi Kakak sebutin, pastinya kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Sama kayak tema Pareheon kita malam ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir di sini, Inang, Amang, dan terutama buat teman-teman di rumah yang udah nonton melalui live streaming. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pendeta kami, Parhalado, jemaat, orang tua kami, abang kakak Naposo Bulung, seluruh panitia Pareheon Naposo Bulung dan Remaja 2021. Dan kami juga ucapkan kepada kru live streaming, simpatisan dan seluruh kru yang turut mendukung dalam kegiatan acara ini. Oke, baiklah teman-teman, saat ini kita akan menutup kegiatan kita. Rap kita marsitu kautulan, Jalarap hehe di bagasan Kristus Yesus.
Saudara yang terkasih, sebelum kita menutup kebaktian ini, acara ini, mari kita tutup dalam doa. Kami persilahkan kepada Mang Sintua Pesilitonga untuk menutup acara ini dengan doa. Ya, kita akhiri ibadah perayaan Parheheon Remaja Naposo. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan, hanya oleh karena kemurahan-Mu Bapa, kami dapat mengikuti ibadah perayaan Remaja Naposo HKBP Jalan Lurah pada saat malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan memelihara dan memberkati kami Tuhan. Melalui persembahan pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, kiranya menjadi pujian hormat kami kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan sesuai dengan tema perayaan Parheheon Remaja Naposo HKBP Jalan Lurah pada saat ini Tuhan, supaya kami boleh saling bergandengan tangan Tuhan satu dengan yang lain, untuk kami boleh saling menopang, untuk kami boleh saling mengasihi, dan sesuai dengan firman yang sudah kami dengarkan Bapa di surga pada saat malam hari ini Tuhan, agar kami senantiasa semuanya mengejar damai sejahtera yang daripada Tuhan Bapa. Tuhan, melalui perayaan Parheheon Remaja Naposo pada saat malam hari ini Tuhan, kiranya semuanya itu membangkitkan semangat kepada pemuda-pemudi remaja Naposo di gereja ini Tuhan, untuk mereka senantiasa bersyukur dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di masa mudanya Tuhan pakai mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat Tuhan, dan malam hari ini juga Tuhan, sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak, buat remaja yang sedang dalam mengikuti pendidikan, kiranya Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan yang sedang menjalani perkuliahan, Tuhan berkati juga. Bahkan kami juga berdoa buat Naposo HKBP Jalan Lurah yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan jadikan berhasil apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan kiranya semuanya membawa sukacita dan berkat Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua orang tua, keluarga kami semuanya Tuhan, dimanapun berada, dan secara khusus juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengikuti perayaan Parheheon Remaja Naposo pada saat ini Tuhan, melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Kiranya juga mereka boleh terberkati sama seperti kami. Tuhan berkati pada saat malam hari ini, mereka juga boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, untuk di lain kesempatan kiranya Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya semuanya yang sudah kami lakukan, secara khusus kami juga berdoa dan bersyukur untuk panitia yang sudah bekerja dengan segala apa yang mereka lakukan Tuhan. Semuanya itu hanya menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan satukan remaja Naposo di gereja ini Tuhan, untuk senantiasa mereka bersatu hati memberikan yang terbaik buat gerejamu Tuhan, sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan, dan menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila ada yang kurang berkenan di hati Tuhan melalui acara Tuhan, baik melalui perkataan, kiranya Tuhan ampuni dan ajar kami Tuhan, untuk senantiasa dapat melakukan yang terbaik dan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa memelihara kami, mempertemukan kami dengan keluarga orang tua kami dengan sukacita, dan kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah persekutuan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.